Ini cerita tentang sosok sederhana bernama Suratimin, atau nama lengkapnya Suratimin Sukro Utomo. Apa yang istimewa dari lelaki asal desa Semoyo di Gunung Kidul ini, sehingga saya menceritakannya kepada Anda? Di mata banyak orang, terutama warga desanya, Suratimin memang istimewa. Berkat gagasannya, desa Semoyo yang dulunya tandus, gersang karena kekurangan air, kini berubah menjadi kawasan hijau yang produktif dan lestari. Semua itu berkat kegigihan Suratimin yang menggagas konservasi hutan rakyat. Gagasan tersebut ia jalankan dengan menggerakkan semangat gotong royong masyarakat di desanya dalam menghijaukan kembali lahan-lahan kritis. Sepulang merantau dari Papua pada tahun 1999, Suratimin tergerak untuk memperbaiki lingkungan desanya yang saat itu memang sudah rusak berat. Ia lalu mengajak warga untuk mulai bergerak dengan mendirikan sekolah pertanian rakyat dan sekolah anak petani. Suratimin juga memanfaatkan radio komunitas sebagai media edukasi. Melalui upaya ini, ia menanamkan semangat konservasi dan memberdayakan petani muda. Bersama masyarakat, ia menanam pohon, menerapkan teknik konservasi air, dan mengolah sampah organik. Tak hanya itu, mereka juga mulai mengelola hasil hutan secara bijak untuk menjadi barang-barang kerajinan bernilai jual. Tentu saja ini semua guna meningkatkan perekonomian masyarakat di desanya. Hasilnya, sumber mata air kembali mengalir dan desa Semoyo pun tumbuh menjadi kawasan konservasi dan wisata berkelanjutan. Mengapa saya sering membahas masalah lingkungan? Itu karena saya masih melihat banyak di antara kita yang tidak peduli pada kondisi lingkungan kita yang semakin memprihatinkan. Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Setiap tahunnya ratusan ribu hektar hutan hilang akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan maupun pembangunan. Bahkan sebagian dari kita seakan abai atas kenyataan bahwa suhu bumi mengalami kenaikan lebih dari 1 derajat Celcius. Perubahan iklim yang ekstrim ini sudah menimbulkan berbagai dampak yang signifikan di berbagai aspek kehidupan manusia dan seisi bumi. Sebagian dari kita mungkin hanya mengeluh bahwa suhu udara semakin panas, semakin menyengat. Jika kita tetap abai, tetap tidak peduli, dan tidak ada tindakan nyata untuk mengatasinya, maka situasi ini akan terus memburuk dan berdampak langsung pada kesehatan, ekonomi, dan tentu saja bagi kehidupan anak cucu kita. Itu sebabnya mengapa saya tidak pernah lelah untuk mengingatkan kepada Anda dan tentu kepada diri saya sendiri terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang terus terjadi secara masif sampai hari ini. Dengan menceritakan kisah Pak Suratimin ini, saya ingin menyadarkan kita semua tentang sosok-sosok pahlawan di berbagai daerah, di desa-desa, di lembah-lembah, di pantai-pantai, di hutan-hutan, yang saat ini masih berjuang dalam sunyi. Mereka membutuhkan dukungan kita semua. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Sebab perjuangan mereka bukan saja untuk diri mereka semata, bukan untuk warga desa mereka, tetapi perjuangan mereka menjaga alam merupakan upaya untuk menyelamatkan kita semua. Setiap orang pasti bisa memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian masing-masing. Bayangkan jika ada 1.000 orang atau bahkan lebih banyak lagi orang yang bergerak bersama seperti Suratimin dan juga masyarakat di desa Semoyo, maka dampaknya akan jauh lebih besar. Karena perubahan nyata bukan hanya tentang satu orang yang hebat, tetapi tentang banyak orang yang peduli dan bergerak bersama.